Selamat datang semuanya. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada hari ini adalah hari yang luar biasa yang Bapa berikan buat kami untuk kami datang ke tempat ini memuji serta memuliakan nama-Mu, menyembah nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak buat kebaikan, buat kemurahan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, buat penjagaan atas rumah kami, atas kesehatan yang Kau beri, atas penyertaan demi penyertaan yang Kau berikan, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak. Hari minggu demi minggu kami lewati, kami mendapati hidup kami sehat-sehat saja sampai detik ini, kami baik-baik saja sampai detik ini. Bukan karena kekuatan dan gagah kami Bapak, bukan karena kami kuat, tapi semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, semuanya karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak buat kebaikan-Mu yang seringkali tidak kami sadari, yang senantiasa menyertai kami, yang memberkati kami. Bahkan setiap kami menjejakkan kaki kami satu langkah ke depan, itulah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu tak pernah berubah buat kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kiranya kami bisa membalas semua kebaikan-Mu lewat puji-pujian kami. Bertatalah atas pujian kami ya Roh Kudus. Kiranya Kau berkenan atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami, rasa syukur kami dari hati yang paling dalam, Engkau berkenan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lawatlah setiap hati kami, lawatlah setiap hati kami. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, Engkau yang mengetahui setiap luka hati kami, Engkau yang mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami. Hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bapak, terima kasih banyak, karena kami tahu jalan keluar dan serta pengharapan kami hanya kami bisa temukan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Urapilah dengan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus beracara di tempat ini. Roh Kudus, kerjakanlah sesuatu dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini. Ada kuasa yang terjadi, ada kuasa yang turun atas kami semua. Engkau memperbarui hati kami, Engkau mengobati hati kami, Engkau membalut luka kami, Engkau mengetahui hati kami Bapak. Ini kami di hadapan-Mu, ini kami ya Bapak. Jamalah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas bukit Golgota. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita akan puji-pujian, maka tangan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, kita nyanyikan pujian ini dalam Tuhan dengan semangat. Haleluya. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing di tengah badai, di tengah badai dunia menakutkan hatiku, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia kembali ke atas sana, ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita ke suatu pujian yang baru. Kita akan pujikan ini, kita akan belajar sama-sama dan kita akan pujikan lagu ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sila coba untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan tahu keluh kesahmu, Tuhan tahu permasalahanmu, Tuhan tahu segala keluh kesahmu. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Mari datang di hadapan Tuhan, katakan dengan segenap dengan hatimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap hati kami ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus lakukanlah bagian atas kami. Allah Roh Kudus selamatlah setiap hati kami. Engkau tahu ya Roh Kudus keluh kesah kami. Engkau tahu permasalahan kami ya Roh Kudus. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Besar Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus, mungkin kami telah selesai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi aku percaya Engkau tetap bekerja melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Kris. Roh Kudus, selamatlah setiap hati kami. Lihatlah setiap hati kami masing-masing saat ini, Roh Kudus. Jelikanlah mata hati kami. Roh Kudus, ketuklah hati kami. Roh Kudus, ketuklah hati yang keras. Lembutkanlah hatinya dan berikan pemulihan yang baik. Roh Kudus, kami percaya Kau bekerja lebih lagi saat ini. Terimalah pujian kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Pendeta Kris untuk berdoa setelah menyalakan firman Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di rumah masing-masing. Tapi
jemaat yang mengikuti lewat Zoom. Dan kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terus berkarya dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terus bekerja, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu Tuhan. Untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap izinkan Engkau bekerja dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami tetap izinkan Roh-Mu bekerja dalam setiap hati jemaat Tuhan di saat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang dari tempat ini. Kami selesai dengan ibadah Zoom pada saat ini. Kami menjadi pribadi yang berbeda dari hari-hari yang kemarin. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah pada pagi hari ini. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita, izinkan Tuhan tetap terus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah hati kita diubahkan oleh Tuhan saja, bukan diubahkan oleh yang lain, tapi Tuhan saja yang mengubah kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama dengan saya membuka satu pembacaan firman Tuhan. Saya pernah menyampaikan ayat ini, tapi kita akan lihat dari sisi yang berbeda. Dalam kitab Hagai, Hagai pasal yang pertama, ada banyak ayat, tapi saya akan baca ayat yang ketiga mulai. Hagai pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Hagai pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 3 mulai. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan ayat 9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, ini ayat pendahuluan kita. Dari ayat ini saya akan memberikan satu judul khotbah, mungkin agak-agak tegang gimana ya. Hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Tadi saya bilang sama Saudara Lius, saya nggak tahu kalau ternyata lagunya pujian pertama tadi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan sampai ke kekekalan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara bahwa hidup kita sampai dengan saat ini merupakan satu persiapan kepada yang namanya kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, konteks dari kitab Hagai ini pada waktu orang Israel atau bangsa Yehuda mereka pasca pembuangan, jadi sudah selesai pembuangan dan mereka pulang ke tempat mereka masing-masing dan mereka ingin membangun bait Allah yang hancur. Pada waktu mereka mau membangun bait Allah, orang-orang di sekitar mulai mematahkan semangat mereka, mulai mengenyek mereka, mulai bilang, ya nggak usah lah dibangun, kalian ini siapa sih? Mungkin seperti itu bahasa saya ya.
Dan akhirnya bangsa Israel, umat Yehuda yang saat itu baru keluar dari pembuangan, baru sementara mau survive, baru mau bangkit, tiba-tiba harus mendengar kata-kata yang membuat mereka down. Akhirnya mereka mulai, sudahlah, benar apa kata mereka, gak usahlah kita bangun bait Allah, pulang aja ke rumah kita masing-masing, kita bangun rumah kita yang runtuh gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kehidupan ini, kehidupan kita ini adalah sekolah kehidupan. Kehidupan yang kita jalani ini hanya sementara dan itu merupakan sekolah kehidupan. Mungkin pendahuluan ini agak-agak tegang. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, seandainya loh ya, setelah anggaplah kita ini punya paranormal di tingkat atas gitu. Setelah kita meninggal, apa yang terjadi? Anggaplah kita masih bisa ingat ya apa yang setelah kita meninggal. Ini kan berandai-andai. Saya membayangkan setelah saya meninggal, yang pertama pasti keluarga sedih, betul ya? Pasti semua pekerjaan yang biasa lakukan terbengkalai. Yang saya lakukan terbengkalai karena meninggalkan mendadak, nggak ada yang harus tolong ya gantiin kerjaan saya karena saya mau meninggal, enggak. Jadi semua aktivitas kita akan terganggu, bahkan aktivitas orang-orang di sekitar kita semua terganggu. Dan paling setelah kita meninggal, membayangkan saja yang Bapak Ibu yang pernah mengikuti ke rumah duka setelah meninggal, jenazah dimandikan, dirapikan, di kalau perempuan di make up, ada sekarang make up khusus jenazah dan lain sebagainya, disuntik banyak bunga-bunga. Itu saat kita meninggal. Saya nggak bicara tentang di surga nanti dulu, yang ada di dunia ini. Bahkan setelah mulai mungkin 1 minggu setelah kita meninggal, 40 hari kita meninggal, memasuki setelah 40 hari kita meninggal, apa yang terjadi? Barang-barang kita mulai diringkas, betul? Sekalipun itu orang tua terdekat kita atau orang yang kita kasih, barang-barang kita mulai diringkas. Gak ada orang yang misalnya sudah meninggal barang-barangnya dibiarkan di situ, kamarnya gak dipakai-pakai. Enggak, pasti akan diringkas. Tugas kita di tempat pekerjaan kita otomatis pasti akan diganti, betul? Banyak orang akhirnya mulai melupakan kita. Bahkan saya pernah membaca, saat kita meninggal pun orang akan bertanya bukan dengan nama kita. Misalnya Bapak Ibu mau berandai-andai, jenazahnya mana? Orang meninggal, nggak mungkin kan saya meninggal terus ditanya, Grace mana? Ya Medeni, kan gitu. Pasti orang akan bertanya, kok jenazahnya belum taruh di peti? Jarang sekali ya, saya juga nggak pernah mendengar. Jarang sekali orang menyebut nama, kok Grace belum taruh di peti? Kan kebangetan kalau gitu kan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita meninggal, lambat laun orang mungkin akan melupakan kita. Orang mungkin akan melupakan jasa-jasa kita. Orang mungkin akan melupakan kebaikan-kebaikan kita. Tahun pertama, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, dan lain sebagainya. Lama-lama hanya diingat setahun sekali. Kalau mau Natalan, mau ke kuburan, bersihkan. Nah, kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Itu menandakan bahwa kehidupan kita di dunia ini gak kekal. Sebaik-baik kita sekalipun, 1 hari kelak kita pasti akan dilupakan. Sebaik-baiknya kita sebagai seorang karyawan, 1 hari kelak kita akan dilupakan oleh bos kita. Sebaik-baik kita sebagai seorang bos pimpinan, suatu hari kelak kalau kita meninggal, karyawan kita, dia bukan berkhianat, dia akan cari bos yang lain. Bukan dia berkhianat, ya memang lumrahnya seperti itu. Itulah kehidupan di dunia. Yang menjadi pertanyaannya, sebelum kita sampai ke pendahuluan yang saya katakan tadi, orang akan memandikan kita, orang akan mulai menangis di jenazah kita. Sebelum nyampe ke sana, apa yang sudah kita siapkan untuk kekekalan? Apa yang sudah kita siapkan? Karena kalau kita hanya mempersiapkan sesuatu di dunia, itu akan seperti saya katakan tadi, itu akan hilang semua. Senangis-nangisnya kita, orang-orang yang mengasihi kita saat kita meninggal, itu berapa tahun yang akan datang lagi akan lupa. Bahkan banyak kasus istri meninggal berapa tahun lagi akhirnya suami menikah. Bukan berarti dia lupakan istri, tapi memang kenyataannya seperti itu kehidupan di dunia ini.
Tapi yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan masalahnya kita mau ke surga kapan, tetapi bagaimana hidup ini kita persiapkan untuk kekekalan. Ada satu ayat, tetap tandai ayat ini. Semoga saya bisa cepat. Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu kita masuk ke tempat ini kita dicek suhu. Seandainya ada alat yang bisa diciptakan untuk mengecek hidup kita, apa persiapan kita untuk kekekalan, mungkin akan muncul. Cek ibadah kita seperti apa. Mungkin 37 atau mungkin berarti panas, berarti gitu kalau ukuran suhu seperti itu. Mungkin mulai cek motivasi melayani kita, gitu keluar angka, ada perbandingan angka. Oh ternyata motivasi saya seperti ini. Tingkah laku saya selama mengiring Tuhan seperti apa? Di scan, gitu seperti itu. Kita mulai periksa persiapan apa selama kita masih diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk hidup di dunia ini. Firman Tuhan dalam Injil Matius katakan ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bukan berarti gak boleh kerja cari uang, tapi minimal cari uang di surga, tanda kutip, cari harta di surga lebih gencar dari seperti kita mencari harta di dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seperti saya katakan tadi, karena memang hidup ini kita bukan hanya sampai di sini. Dan firman Tuhan dalam Korintus, Rasul Paulus bilang, ya di dunia ini, selama di dunia ini kita hidupnya hanya mengeluh saja. Selama kita masih daging, kita hanya mengalami kesakitan. Selama kita di dunia ini masih memakai kedagingan kita akan masih merasakan yang namanya sakit hati. Oleh sebab itu mari kita kembali ke kitab Hagai Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita siapkan untuk kekekalan? Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita cek? Bagaimana kehidupan kerohanian kita? Bagaimana sehingga sampai saat ini kita bisa katakan, oh hidup saya sudah siap untuk kekekalan. Kita kembali kepada Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8 bagian A, dikatakan seperti ini. Di ayat yang kelima dan ayat yang ke-7 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan sama, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ada tanda seru di sana. Mungkin harus lebih keras dari saya kalau ngomong gitu. Ada tanda seru di sana. Hai Grace, ngaca, gitu mungkin bahasa sehari-harinya. Perhatikan keadaanmu. Keadaan apa? Yaitu tadi, apa yang sudah kita persiapkan dalam perjuangan hidup ini untuk mencapai kekekalan itu, yaitu surga yang kekal. Di ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, jadi naiklah ke gunung. Wow, harus manjat gunung ternyata untuk persiapan menghadapi kekekalan. Dikatakan di sini, konteks ini bahwa orang-orang Israel saat itu mereka sibuk dengan keadaan mereka masing-masing. Mereka sibuk membangun rumah pribadi mereka, sehingga di firman Tuhan dikatakan, rumahku, rumah R huruf besar, R-nya huruf besar, U-nya huruf besar, hanya jadi reruntuhan. Tuhan ingin agar supaya jangan kita hanya perhatikan rumah kita, tetapi perhatikan rumahku huruf besar. Bukan gerejanya. Ini berbicara bukan secara fisik gereja. Nah, perhatikan di ayat yang ke-8, jadi supaya kita mau bisa membangun lagi, dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Jadi kalau jadi itu kalau Bapak Gembala katakan oke. Oleh karena itu, oleh sebab itu, naiklah ke gunung.
Nah, saya artikan naiklah ke gunung ini berarti kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Untuk mempersiapkan hidup ini kepada satu kekekalan, kita harus cari Tuhan. Kalau bicara tentang cari Tuhan, berarti ada satu aksi yang kita lakukan, ada satu kegiatan yang kita lakukan, ada tindakan di sana. Ya, tandai lagi kitab Hagai, kita buka dalam kitab Amos. Mundur sedikit ya, nggak usah banyak nggak usah jauh-jauh. Kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat bagian terakhir dan ayat yang keenam bagian pertama. Amos pasal yang kelima, ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Di ayat yang keenam firman Tuhan juga katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini bukan hanya berbicara semata-mata hidup di dunia Bapak Ibu Saudara, tetapi berbicara tentang kekekalan. Carilah Tuhan, datang kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Cari Tuhan berarti kita harus meninggalkan segala hal-hal bisa dikatakan zona nyaman kita. Namanya mencari berarti kita harus ada actionnya. Kita harus mencari. Kalau mencari seperti kemarin saya dengan Ibu Rini besuk, kami mencari sebuah rumah. Kami cari pasti bertanya-tanya karena sudah pernah tapi lupa gitu kan. Tanya-tanya. Dan zaman sekarang mencari sesuatu itu hanya gampang, mencari alamat pakai Google Map. Tapi ada satu tindakan yang kita lakukan untuk mencari sesuatu. Dan tujuan kita mencari, kita harus temukan itu. Jadi nggak ada pada waktu kita mencari Tuhan, saya mau mencari Tuhan, ketemu nggak? Terus males. Nah itu bukan mencari, mandek. Kalau mencari pasti akan ketemu. Tergantung bagaimana usaha kita untuk mencari Tuhan. Nah firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kalau pada zaman perjanjian lama mencari Tuhan itu, mereka harus datang ke bait Allah. Bapak Ibu tahu kisah Hana? Yang dia datang ke bait Allah bersama suaminya dan berdoa kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Karena kalau di perjanjian lama mencari Tuhan itu bukan orang seperti kita, orang biasa yang akan mencari Tuhan. Jadi ada imam-imam yang dipilih untuk datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau curhat ke Tuhan lewat imam. Imam itu pun bukan imam yang sembarangan, imam yang dipilih. Tetapi semakin kesini zaman kasih karunia Tuhan, kita mencari Tuhan, gak harus datang ke imam tolong, atau mungkin kalau di sekarang Pak Pendeta tolong salam buat Tuhan ya. Gak seperti itu. Kita bisa saja melakukan segala sesuatu dari diri kita sendiri untuk kita mencari Tuhan. Yang pertama, miliki kerinduan untuk cari wajah Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Cari Dia sampai engkau mendapatkan Dia. Jangan pernah turun gunung kalau engkau belum mendapatkan apa yang kau cari. Dalam aplikasi dalam kehidupan kita, pastikan Bapak Ibu ada di tempat ini beribadah. Jangan biarkan Bapak Ibu pulang dari tempat ini kalau tidak ketemu dengan Tuhan. Eman, kita sudah mengambil waktu kita, bangun lebih pagi lagi, apalagi yang jauh-jauh lebih pagi lagi, harus pakai masker beribadah, datang duduk jaga jarak, pulang tidak nyapa, hanya hai jarak jauh, tetapi Bapak Ibu tidak ketemu apa yang Bapak Ibu cari di dalam rumah Tuhan. Pastikan setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, baik itu ibadah pribadi, ibadah korporat bersama, ibadah lewat Zoom, pastikan kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, hanya 2 poin saja. Yang pertama tadi, apa yang kita siapkan, kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, kembali kepada kitab Hagai, masih di pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Saya senang dengan kalimat bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Pada waktu kita sudah mencari Tuhan, awalnya kita nggak ketemu, sudah pernah ketemu mungkin akhirnya hilang lagi kan. Setelah kita ketemu Tuhan, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu punya sahabat karib,
Biasa sahabat karib itu, ya namanya sahabat karib kan akrab sekali. Setelah sepasang sahabat karib ini mungkin 5 orang atau 4 orang, 2 orang gitu, mereka ada satu masalah berpisah, bertahun-tahun berpisah. Tapi kalau tidak saling mencari, tidak akan bisa bangun hubungan lagi, betul ya? Tetapi pada waktu seorang akan yang lain mulai saling mencari, aku pengen ketemu, apalagi misalnya seperti saya yang sudah di perantauan hampir 10 tahun, saya lama tidak ketemu dengan sahabat-sahabat saya hanya lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau saya balik ke Manado, saya akan cari mereka. Saya akan bangun kembali hubungan saya seperti 10 tahun yang lalu. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk mempersiapkan kita kepada kekekalan. Oke, Tuhan gak peduli. Mungkin kamu hidup, sudah yang kemarin kamu hidup penuh dengan dosa. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingin kita cari Tuhan dan bangun hubungan yang erat, yang intim kembali dengan Tuhan. Jangan biarkan reruntuhan rumah bait Allah dalam hati kita terus-menerus menjadi hancur. Tetapi yang Tuhan inginkan kita bangun kembali apa yang pernah hancur, hubungan kita dengan Tuhan yang pernah hancur, kita bangun kembali. Bagaimana cara bangunnya? Kita mulai kembali membangun baca firman. Kita mulai kembali membangun doa-doa pribadi yang mungkin kemarin sempat hancur, lu berkeping-keping. Apa yang kita bangun? Motivasi pelayanan kita. Mungkin kemarin kita nggak mau melayani lagi, tapi kita bangun kembali itu untuk mempersiapkan kepada kekekalan. Apalagi yang kita bangun? Kita bangun hati yang mengasihi lagi. Bangun lagi, mungkin hati ini terlalu sakit, tersakiti. Tapi kalau kita berpikir kita hidup ini sebagai proses menuju kekekalan, mulai bangun lagi kasih yang ada dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, walaupun kita semakin hari semakin tua, kok kata tua ya, semakin hari semakin berusia, berumur, tetapi semangat kehidupan kerohanian kita tetap berkobar-kobar. Amin. Seperti saya katakan tadi di awal tentang kematian, sekarang kematian itu nggak pilih umur, nggak pilih sakit penyakit. Apalagi di zaman corona ini, kematian itu tidak milih, oh ini sudah sakitnya lama, yang ini baru berapa tahun, ya dia dulu yang mati. Enggak. Siapapun kita, sering saya katakan kita ada di nomor antrian yang kita tidak tahu. Itu kita nggak ngurus. Yang harus kita urus, bagaimana kita mempersiapkan hidup ini, sehingga satu hari kelak kita harus meninggalkan dunia ini. Kita bisa katakan hidup saya sudah dipersiapkan untuk kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, tantangan-tantangan di dunia ini semakin kuat untuk membuat iman kita goyah. Iblis sementara dengan gencarnya mengusik zona nyaman anak-anak Tuhan dengan berbagai hal. Tetapi pastikan kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti lewat Zoom, bahkan yang mengikuti ibadah lewat YouTube, pastikan bahwa kalaupun kita harus menghadapi tantangan, kita percaya itu merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk proses kita menuju kepada kekekalan. Ada satu ayat terakhir yang saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini dalam kitab 2 Korintus sebagai ayat penutup. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang 16. Bapak Ibu bisa tandai ayat ini, firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin sakit-sakitan, semakin tua, semakin mendekati itu, orang-orang bilang mendekati tanah lah bahasanya. Firman Tuhan katakan, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbaharui iman
kita dengan alasan saya wes tua. Gak ada alasan. Firman Tuhan katakan, sekalipun manusia lahirnya kami sudah merosot, sekalipun kita sudah terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain, tapi pastikan manusia batinnya kita, iman kita diperbaharui sehari demi sehari. Jadi setiap hari diperbaharui. Agar supaya apa? Hanya itu yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kekekalan. Manusia batin kita boleh merosot. Manusia lahiriah kita boleh merosot. Manusia jasmani kita boleh merosot. Di sini banyak yang lansia-lansia yang mulai bukan ketakutan ya mungkin seperti itu dengan virus corona karena kebanyakan menyerang yang lansia, mungkin akan berpikir, aduh ini sudah sensitif. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun itu harus terjadi, pastikan manusia batinnya kita, rohani kita terus menerus diperbaharui setiap hari. Pujikan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali menguatkan kita bahwa apapun yang akan kita lakukan sepanjang hidup ini, pastikan kita lakukan itu untuk kekekalan, untuk berada di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita di dunia ini hanya sementara, walaupun kita harus menderita, tapi ada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang kita sehingga kita mampu melewati hari-hari yang sangat sulit ini. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bangun kembali apa yang pernah hilang. Bapak Ibu yang mungkin pernah melayani, ayo kita bangun kembali Roh melayani kita. Karena itu merupakan salah satu cara untuk kita bisa menghadapi, mempersiapkan hidup pada kekekalan nanti. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Nyanyikan pujian ini sebagai satu doa di hadapan Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati
Tapi yang harus kita pikirkan saat ini, firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah rumah Tuhan dalam hatimu, dalam baitmu hanya menjadi reruntuhan? Perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk kembali kepadanya, untuk kembali mencari wajah. Dengan segala kesibukan yang memenuhi kepala kita, memenuhi pikiran kita, dengan segala persoalan yang memenuhi pikiran kita saat ini, Tuhan hanya ingin kembali kepada Dia, cari wajahnya, bersujud, berdoa, tersungkur, dan hanya melihat bukan masalah lagi yang kita lihat, bukan beban hidup lagi yang kita lihat, tetapi yang kita lihat hanya nampak kemuliaan Tuhan. Yes, Lord. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami pada pagi hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang kita alami saat ini. Bapa di surga, biarlah kalau kami hidup kami bagi Kristus, dan jika kami harus mati, itu adalah keuntungan bagi kami. Dan biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik. Kami akan perhatikan keadaan kami baik-baik. Apakah manusia batinnya kami dari hari ke hari dibaharui oleh Tuhan, atau tetap mengalami stagnan? Tuhan cabut dari hati kami hal-hal yang menghalangi pertumbuhan kami, sakit hati, iri hati, dendam, kecewa, dan hal-hal yang membuat batinnya kami tersiksa, sehingga tidak ada kebebasan kami dalam menyembah Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali betapa fananya kehidupan kami ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami pergi mendahului kami tanpa sebab mereka harus menghadap Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini mengingatkan kami kembali, kami harus menjaga diri kami harus memperhatikan keadaan kami, bagaimana pelayanan kami, bagaimana motivasi kami, bagaimana kesungguh-sungguhan kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi berkatilah firman-Mu dan hamba-Mu Pendeta Chris yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pakai dalam kesehariannya, dalam pelayanannya, dalam urapan dan berkat-berkat Tuhan. Kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saatnya kami dipanggil Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Biarlah pagi ini merupakan pagi yang penuh sukacita bagi kita semua. Kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kita memperhatikan keadaan kita masing-masing. Pagi ini saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Arisando yang bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Beliau dari Tarakan, dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami Jemaat GSI Apa-apa yang baik-baik hatinya. Biarlah semua kita akan komunikasi dengan baik dan Tuhan akan tolong kita semuanya. Kalau mungkin ada yang tidak saya kenal, ada yang baru, kiranya selamat datang di GSI Maranatha Family Batu, dan Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sampaikan hari-hari kebaktian, mari kita akan sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan berdoa pagi bersama-sama melalui Zoom jam 4:30 setiap hari, supaya sepanjang hidup kita ada pimpinan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Sebabnya saya mengajak setiap hari ketika Bapak Ibu bisa meluangkan waktu, sarana prasarana yang memadai, mari kita bisa mengikuti bersama-sama setiap hari jam 4:30 pagi. Kemudian hari Senin kita kaum wanita akan mengadakan acara ibadah kaum wanita melalui Zoom juga, dan tentu akan menambah ekonomi kreatif bagi ibu-ibu sehingga bisa berkreasi di sana. Kemudian doa malam hari Rabu dalam bentuk MPC jam 6:30 kita akan bersama-sama, tetap semua melalui Zoom, dan linknya, passwordnya tidak berubah supaya gampang Bapak Ibu menandainya. Kemudian hari Jumat jam 6 kita akan belajar Alkitab bersama-sama melalui kelompok keluarga Allah. Kita bisa berinteraksi di sana, kita bisa sharing bersama-sama, kita saling menguatkan di sana, dan tentu iman kita akan semakin terbangun. Hari Minggu jam 8 kebaktian umum di tempat ini dengan physical distancing, karena memang masa-masa ini kita masih harus menjaga. Ekonomi memang sudah dibuka, tetapi COVID masih belum berhenti. Sebabnya tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik, supaya kita semua sehat-sehat, supaya kita semua dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kemudian sekolah minggu juga sama via Zoom sementara ini, dan kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Dan untuk tahun ini kita akan merayakan Natal sederhana tanggal 25. Jadi memang instruksi dari BPP maupun BPD untuk tidak mengadakan acara-acara yang besar yang melibatkan massa, tapi kita akan tetap untuk hal-hal yang bersifat perayaan kita hindari dulu sampai ada pengumuman selanjutnya. Bapak Ibu dan saudara, firman Tuhan tadi juga berkata, jika kita mau melekat kepada Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita kepada Tuhan, maka harta kita juga larinya ke sana. Di Gereja Sidang Jemaat Allah sudah dibuka rekening yang baru, yang atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu. Jadi sudah dibuka, jadi atas nama BSA Maranatha Family Batu di BCA dengan nomor cantik 0113911911. Jadi kemudian nanti 3 minggu lagi akan muncul barcode-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan via OVO, Grab, dan lain sebagainya. Bisa dari rumah, bisa dari mana saja, akan dipermudah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan yang ada di Maranatha Family Batu ini. Rekening yang lama masih bisa dipakai, karena nanti akan difungsikan sebagai kas operasional, sementara buku bank yang baru sebagai bank induk masuk. Jadi bank induk masuk, bank operasional, semua tertata dengan baik. Keuangan kita, Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya, dan berdoa untuk tanggal 15 hari Minggu. Kita berdoa untuk Saudara Aga dan Saudari Ella yang melangsungkan pernikahan. Biar Tuhan tolong. Dan Bapak Ibu, karena ini masa-masa pandemi, Bapak Ibu diminta doanya.
Jadi diminta doa-doanya supaya keluarga yang baru ini dalam berkat Tuhan. Karena pernikahannya jauh, yang ada di Lumajang, Jadi sekali lagi doanya supaya anak-anak muda kita bisa melalui pernikahan dengan baik dan menjalani dengan baik dengan doa-doa kita semuanya. Sekali lagi doa-doa Bapak Ibu akan menolong keluarga baru ini menjalani kehidupan dengan baik. Dan memang di masa physical distancing ini tidak boleh rame-rame, jadi tidak boleh rame-rame. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan anugerahnya yang dinyatakan atas kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku syukur saat pagi hari ini. Sebagaimana Yabes berdoa dan dikabulkan oleh Tuhan, pagi hari ini kami yakini apa yang kami nyanyikan, apa yang kami doakan juga dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan akan melindungi setiap kehidupan kami. Tuhan akan memperluas daerah kami, dan Tuhan akan menolong kami. Kemanapun kami pergi akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang datang saat pagi hari ini, baik di gereja maupun yang ada di ruang Zoom. Kiranya Tuhan menolong, memberkati pernikahan kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, biarlah diberkati oleh Tuhan. Biarlah keluarga kami menggambarkan situasi kerajaan surga terjadi dalam keluarga kami. Ketika ada tantangan-tantangan dalam keluarga kami, mampukan kami setiap anggota keluarga untuk mengatasinya dengan baik, dengan pimpinan dan pertolongan yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Apa yang dijumpai oleh tangan kami, biarlah Tuhan memberkatinya. Kesulitan, tantangan-tantangan di masa-masa pandemi ini, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami bisa melihat setiap peluang-peluang yang ada, sehingga setiap umatmu, setiap jemaat Maranatha Family Batu berlimpah-limpah dalam berkat Tuhan. Tidak ada satupun yang berkekurangan, semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri bersama keluarga, atau ketika kami beribadah bersama-sama dalam ibadah raya, Tuhan memberkati. Apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, biarlah Tuhan menolong kami, anak-anakmu yang tidak bisa datang saat pagi hari ini, di ruang ini maupun di ruang Zoom, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka semuanya, dan biarlah anugerah terbesar boleh menyertai kami semua yang pergi keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, ada dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani.
biarlah kebajikan, kemurahan dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi yang kami berikan dengan mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan membuka tingkap surga bagi kami, dan setiap kehidupan kami yang memberikan dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami akan kelola dengan tepat, dengan baik. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akhirnya kalau kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah berkat Tuhan sajalah yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Tetap physical distancing dan Tuhan memberkati kita semuanya.